Intinya jus itu sehat nggak kalau minum tiap hari? Dah. Tidak. Oh serius nggak? Serius tidak. Setiap hari jus? Iya. Kan buah. Sebenarnya gini, tergantung siapa yang minum. Oke. Ya, tergantung berapa banyak diminum. Oke. Tergantung buahnya apa. Macam-macam yang digantung kan. Untuk orang sehat pada umumnya jauh lebih baik makan buah dengan gigi. Untuk rahang kita juga sebenarnya ya. Iya, dan ada refleks kenyang. Sebetulnya jus itu menempati posisi yang kedua. Yang pertama? Yang paling jelek ya. Yang pertama itu adalah jus dalam kemasan. Hai sahabat Sonora, balik lagi di Kamu Sehat, yang mana ini sudah 1.000.000 kali bersama dengan Dr. Santi dari Medical Center Kompas Gramedia. Hai Dok San. Hai Sesa. Halo sahabat Sonora. Selalu dibuka dengan ketawanya Dok San. Ini kayaknya kalau sama Doksan ya, Kamu Sehat ini beneran kita sehat karena kita akhirnya tertawa gitu kan. Karena katanya tertawa adalah obat yang sehat. Salah gimana sih? Sebenarnya lebih baik saya tertawa daripada nyanyi. Bubar semua nanti. Tapi Doksan ini hari ini di Kamu Sehat kita mau ngebahas jus buah. Ya, jus buah adalah minuman yang kalau misalnya agak mau sedikit fancy, kalau kita lagi makan di restoran-restoran gitu, kayak nggak mau es teh manis deh, es teh manis kan biasanya di warkop-warkop kan. Kalau misalnya kita agak makan fancy, minumnya apa? Jus gitu, mau jus buah. Kan banyak ragamnya nih, ya kan? Dan sebenarnya mungkin ini pertanyaan dari sahabat Sonora juga. Kalau ada yang bilang katanya kalau habis makan itu sebenarnya kita nggak boleh minum manis-manis, minumnya air putih. Nah kalau misalnya ternyata habis makan minumnya jus, atau mungkin kita ternyata ngonsumsi jusnya ini setiap hari, apakah sebenarnya ini jadi sehat atau sebenarnya ada hal-hal yang perlu diperhatikan juga nggak sih Dok? Nanyanya banyak banget. Aku aja jawabnya. Yang mana itu kan dulu? tadi bridgingnya Pak, kan ya saya kan dibayar untuk ngomong ya Dok San ya. Masalahnya nanya rame-rame suruh gambreng dulu aja, yang menang saya jawab dulu. Gitu. Yaudah gini aja, intinya jus itu sehat nggak kalau minum tiap hari? Dah. Tidak. Oh serius nggak? Serius tidak. Setiap hari jus? Iya. Kan buah. Sebenarnya gini, tergantung siapa yang minum. Oke. Ya, tergantung berapa banyak diminum. Oke. Tergantung buahnya apa. Macam-macam yang digantung kan. Melegus lo dong. Sampai kapan kau gantung? Ya lanjut terus. Iya. Jadi sebetulnya jus buah itu baik diminum apabila orangnya tidak biasa makan buah, tidak suka makan buah, dan mencoba untuk memulai hidup sehat. Mulai dengan jus buah boleh. Tapi jus buah dibandingkan dengan yang di blender, tahu bedanya nggak dulu jus sama blender? Juicer dengan blender. Kuis. Oh iya. Apa bedanya? Apa bedanya sahabat Sonora? Emang apa bedanya Dok? Kalau juicer itu hanya diambil airnya aja, cairan buah. Yang kayak di iklan-iklan ya, dimasukin itu gitu ya. Bunyinya nggak gitu kali. Itu mesinnya rusak tuh itu sahabat Sonora. Kayak ada tabung terus nanti dimasukin di press gitu ya. Oke, itu juicer. Jadi ampasnya, serat-serat dari buah dibuang, dipisahkan dan dibuang. Kalau blender itu yang semua masukin plung. Kita pakai itu ya, bunyi juga. Bunyi plung. Terus diputer. Nah, disajikan utuh cairan dengan seratnya semuanya. Kalau kita masukin kulit, ya kulitnya juga gitu. Nah, itu yang di blender. Nah, antara jus dengan blender, harkatnya lebih tinggi yang blender. Oh, karena si kulitnya ikut masuk. Betul, karena sehat untuk dapat seratnya lebih banyak di yang blender. Tetapi bukan berarti si jus buah ini menjadi buruk. Tergantung siapa yang meminumnya. Kalau misalnya orang yang pencernaannya memang kurang baik, yang memang harus menghindari serat karena mungkin situasi saluran pencernaannya atau karena penyakitnya, tapi membutuhkan vitamin-vitamin dan mineral-mineral, maka dia lebih baik memilih jus.
Oke. Karena vitamin dan mineral banyak ada di cairan buahnya Buah, dan dia tidak membutuhkan seratnya. Tapi untuk orang yang mau menurunkan berat badan, untuk orang yang mau cepat kenyang, untuk orang yang mau mengatur gula darahnya, itu antara jus dengan yang di blender. Yang di blender lebih baik karena ada seratnya. Sehingga orang minum dikit aja udah kenyang. Dan karena dia ada seratnya, maka penyerapan gula akan berjalan perlahan-lahan. Jadi ada gradasinya. Tapi kalau ditanya mana yang paling baik, tergantung orangnya. Tapi untuk orang sehat pada umumnya jauh lebih baik makan buah dengan gigi. Untuk rahang kita juga sebenarnya ya. Iya, dan ada refleks kenyang. Karena kalau kita ngunyah, maka otak akan mengirimkan, oh nih lagi makan nih, badan kita lagi makan. Ih, kenyang. Mungkin itu bisa dijadikan tips untuk sahabat Sonora yang pengen kurus, kunyahnya udara gitu ya. Nah, setelah 20 menit nanti refleks kenyang akan dikirimkan, oh kenyang gitu. Sedangkan kalau kita jus kan kita nggak pernah bilang kita makan jus, tapi selalu bilang minum jus, sehingga refleks kenyang itu relatif lebih sedikit daripada kalau kita kunyah buahnya. Dan sebenarnya tergantung juga nggak sih dok, kalau misalnya jus itu kandungannya apa, maksudnya isi kan. Kalau jus biasa orang nambahin, aduh biar manis deh kasih gula, aduh biar manis lagi biar ada estetik kasih susu kental manis gitu-gitu juga sebenarnya. Jadi yang bikin nggak sehat ya. Sebenarnya kalau mau manis ya bareng sama sesa aja minumnya jadi manis. Nah, penambahan berbagai komponen pemanis ke dalam jus itu akan membuat penambahan kalori. Kembali lagi, bukan berarti nggak boleh, tapi untuk orang yang sehat pada umumnya, yang tidak membutuhkan gula tambahan banyak-banyak, sebaiknya dihindari. Tapi kalau misalnya dia lagi hipoglikemia, orang diabetes yang sedang gula darahnya sedang turun, ya dia butuh asupan gula yang cepat, maka boleh jus buah itu ditambahkan dengan gula pasir atau dengan kental manis. Sekarang udah bukan susu kental manis, sekarang nyebutnya sudah kental manis. Oh, kental manis. Agak direvisi. Karena susunya udah dioret. Iya benar-benar jadinya kental manis. Ya. Nah ini dok, tadi karena dokter juga nyinggung ternyata minum jus setiap hari ini sebenarnya juga nggak sehat-sehat banget. Nah kemudian resiko minum jus buah setiap hari untuk kesehatan nih apa jadinya dok? Tergantung buahnya apa, maksudnya jusnya itu yang diisi ke dalam itu buahnya apa aja, atau mungkin tambah sayur gitu. Tergantung berapa banyak makannya, minumnya, tergantung siapa yang meminum. Kalau orang sehat pada umumnya, kalau cuma minum 1 gelas tanpa penambahan gula, terus di dalamnya mungkin dicampurkan dengan sayur-sayuran atau kan bisa jus bisa. Yang dikasih timun tuh sayur apa buah ya? Iya itu jadi kuis lagi kuis. Itu kayaknya mungkin masuknya buah karena kan dia ada bijinya. Kan semua yang berbiji ada biji itu jadinya buah. Jadi kayak tomat sayur apa buah? Ada bijinya buah. Jadi ditambahkan mungkin bayam yang potong-potong atau seledri biasanya dimasukin, maka itu akan menurunkan kalorinya, menurunkan kandungan gulanya. Atau mungkin pemilihan buahnya jangan semuanya yang manis, buahnya mungkin 1 macam aja atau 2 macam aja, dan jangan buahnya segambreng. Iya, jadi bisa dicampur sahabat Sonora, ada mangga, pisang, jambu, mengkudu. Tapi mangga sama pisang itu kan sama-sama tinggi kalori. Oh salah. Ya jadi kan, lebih baik asal nyebut dok. Lebih baik yang satu manis banget, yang satu tidak terlalu. Yang gitu. manis banget tuh semangka mengkudu. Tetap ya mengkudu. Mengkudunya itu loh. Itu buah kesukaan Sesa. Jadi nanti kalau sahabat Sonora yang punya pohon mengkudu, dikirim boleh ke sini ya, ke Gajah Mada, ditujukan untuk Sesa. Tapi kita balik lagi ini dok. Tadi dari risikonya sendiri, ini kalau misalnya kita ngomongin buah pasti ada manfaatnya. Dan sepanjang Sesa hidup, pokoknya Sesa taunya buah itu sehat, minum jus buah itu sehat. Nah, sehat untuk kesehatan kita ini maksudnya apa? Apa manfaat dari si jus buah ini tadi dok? Nah, kembali lagi, kalau untuk orang sehat pada umumnya, sebetulnya jus itu menempati posisi yang kedua. Yang pertama? Yang paling jelek ya. Yang pertama itu adalah jus dalam kemasan. Walaupun tidak selalu ya. Tetapi pada umumnya jus dalam kemasan itu
tinggi kadar gulanya. Jadi kalau sahabat Sonara nganggur, misalnya pas lagi di supermarket, dilihat kalau di lorong yang minuman-minuman itu, ambillah jus buah kemasan, lihat kadar gulanya berapa. Rata-rata itu 15 sampai 20 mungkin 30 gram. Itu lebih ya udah ya. 1 sendok teh itu 4 gram gula. Wah, jadi kalau 20 artinya 5. Iya. Udah 5 kan iya. itu tadi ya, udah. Jadi gulanya banyak. Nah, kalau jus yang kita buat sendiri kan kita bisa mengatur kadar gulanya. Tapi kalau misalnya di restoran, kita bisa minta gulanya disajikan terpisah, ya. Yang lebih sehat blender tadi ya. Yang lebih sehat lagi buah. Langsung makan. Kunyah. Buah apa saja sih ini yang sebenarnya memiliki kandungan nutrisi yang paling baik ketika dijadikan jus? Prinsipnya gini aja deh, daripada susah-susah gitu. Lihat aja dalam satu hari kita makan buah dan sayur itu minimal 5 warna. Wah, hitung kalau misalnya sayurnya udah hijau. Sayur udah nih, hari ini sayur udah. Terus udah ungu misalnya terong sama apa ya yang hijau pokcoy misalnya, kan udah 2 warna. Ya buahnya tinggal 3 warna.